Orang Melayu Malaysia tidak bisa bahasa Melayu. Serius. Ini adalah kesalahpahaman terbesar orang Indonesia terhadap orang Melayu Malaysia. Lagi apa itu mak lampir, bawang putih, bawang merah. Pastinya Kan orang Kami- sini. Orang mana? Ini Kami belajar bahasa Melayu di China. ini orang China. Wah. Ya. Belajar bahasa Melayu, oke kan? Jadi kita mahasiswa luar negeri, khususnya yang luar dari Malaysia, wajib mengambil mata kuliah yang namanya bahasa Melayu itu 2 semester. Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Boru Naga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah pemirsa, macam biasa ya, kalau di sosial media ini terkadang segelintir ya orang-orang di Indonesia sana senantiasa mempermasalahkan Bahasa Malaysia itu tidak dipakai di Malaysia. Bahasa Melayu itu tidak digunakan. Kebanyakan rakyat Malaysia itu menggunakan bahasa Inggris bla 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 bla. Nah, ini mengikut apa yang saya terima video seorang mahasiswa yang telah membagikan video ya mengenai tanggapan orang Indonesia yang senantiasa salah mengenai Malaysia ini. Jadi seperti apa? Orang Melayu Malaysia tidak bisa bahasa Melayu. Serius. Ini adalah kesalahpahaman terbesar orang Indonesia terhadap orang Melayu Malaysia. Aku nggak tahu asumsi ini datangnya dari mana. Tapi ketika aku kuliah di Malaysia, student Melayu itu lebih senang ketika aku ngomong sama mereka pakai bahasa Indonesia, bahasa serumpun. Aku sering dikira orang Arab dan diajakin ngomong pakai bahasa Inggris, tapi sumpah ketika aku mulai ngomong pakai bahasa Indonesia, reaksi mereka itu lebih welcome, lebih friendly, lebih kekeluargaan. Mereka lebih suka diajak ngomong pakai bahasa mereka. Dan sesama student Melayu juga ngomong pakai bahasa Melayu kok. Orang-orang di KL memang suka merojak atau campur-campur bahasa Inggris dengan bahasa Melayu. Tapi ini nggak ada bedanya sama anak Jaksel di Indonesia yang juga suka campur-campur kosakata Inggris dengan bahasa Indonesia. Plus bahasa Melayu itu sendiri punya banyak kata pinjaman dari bahasa Inggris karena berbeda dengan kita, mereka itu bekas jajahan Inggris. Bukan berarti mereka meninggalkan bahasa mereka sendiri ya. Tengoklah kan macam apalah. Senantiasa sibuk dengan negara orang. Dah perfect sangat ke kehidupan dekat sana. Orang Melayu Malaysia tidak bisa bahasa Melayu. Serius. Ini adalah kesalahpahaman terbesar. kok baru tahu ya? Orang Malaysia itu dibesarkan bersama nonton cerita Malam Satu Suro. Lagi apa itu mak lampir, bawang putih, bawang merah. Pastinya orang Malaysia itu bisa ngomong Indonesia sih. Jadi saya akan tunjuk satu video seorang owner kedai makan di Malaysia. Begitu kagumnya disebabkan ya orang Cina dari sana tuh boleh bahasa Melayu. Seperti apa? Jom! orang Malaysia lah. Orang China. Walau ini bukan orang Kami- sini. Orang mana? Ini Kami belajar bahasa Melayu di China. ini orang China. Wah. Ya. Belajar bahasa Melayu, oke kan? Songkok. Tak sesat sini. 中国 Chongguo. Senang. Good to hear because most of your China they very difficult to speak even English. Correct. But okay, you all can speak. Yeah. So you all learning, eh? Learning. Here in Yeah. Malaysia. Yeah. So where? Bukan belajar di sini, Aha. belajar bahasa Melayu di China. Di China. Ya, Yeah. tapi sekarang kami kerja di sini, Yeah. sini. Oh, kerja. Yeah. Laupan liang. Laupan liang. Ciga laupan liang, ciga 两个的2枝根据西瓜汁西瓜汁苹果。 Ya, betul. Lihat sendiri, jika orang Malaysia tidak bangga dengan bahasa Melayu atau bahasa nasional mereka, takkan mereka begitu respect, begitu kagumnya ya, sangat excited mendengar negara lain boleh ngomong atau bicara menggunakan bahasa Melayu ya. Jadi jangan pala tahu ya, sebab ramai juga ya dari negara luar itu
mereka belajar bahasa Melayu di sini. Ya, seperti apa yang dikatakan Akak Melayu tadi, bahasa Melayu itu sangat senang dipahami, sangat mudah untuk dipelajari. Ya, oke? Jadi ada satu video lagi nih ya mengenai mahasiswa menceritakan pengalamannya kuliah di Malaysia. Kita akan dengar ya apakah di universitinya itu menggunakan bahasa Melayu ataupun bahasa Inggris. Seperti apa? Jom. Itu udah ada Yang belum aturannya di subscribe depan. channel ini tolong Wajib di subscribe ya, berpakaian like dan juga sopan, komen. Santun, sopan dan tertutup. Di subscribe ya pemirsa. Jom kita dengar pengalaman orang Indonesia kuliah di Malaysia. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kembali lagi dengan saya Zia, alumni mahasiswa master di Malaysia. Hari ini kita akan membahas beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan oleh mungkin beberapa orang yang ada yang berminat untuk kuliah di Malaysia. Oke, pertanyaan dari belakang silakan. Sekarang posisinya udah tamat masuk kuliah. Oke, sekarang di tahun 2021 saya sudah tamat. Saya tamat di tahun 2019. Saya mulai kuliah di tahun 2017 dan saya lulus di pertengahan tahun 2019 dan juga convocation atau yang disebut dengan wisuda di Indonesia itu di akhir tahun 2019. Pas di awal dulu ngurus ini itunya sama ngurus masalah kampusnya nih sama siapa? Oke. Kan posisinya kemarin itu lu nikah kan? Pertama kali masuk kuliah. Iya. Pertama kali masuk kuliah, pertama kali masuk ke Malaysia itu ngurus sendiri. Ngurus sendiri itu mulai dari ngurusin buat ATM, terus kemudian ngurus VDR-nya, ngurus visanya, ngurus mencari tempat tinggal, kemudian apalagi ya kira-kira ya? Pokoknya seputaran yang berhubungan yang akan kita lakukan di Malaysia itu semua ngurus sendiri. Tapi di Malaysia itu, tenang aja, kita ada yang dinamakannya PPI, di mana Persatuan Pelajar Indonesia. Nah, itu di setiap kampus di Malaysia atau di luar negeri manapun, itu ada yang namanya PPI. Itu di mana mereka akan membantu semua mahasiswa yang baru masuk, mahasiswa yang akan sharing tentang apapun seputaran ketika mereka berkuliah di sana. Kalau kuliah pakai bahasa Melayu atau bahasa Inggris? Untuk beberapa sih mungkin, kebanyakan mayoritasnya semua kampus di Malaysia itu rata-rata menggunakan bahasa Inggris ya. Tapi di UKM University Kebangsaan Malaysia, sesuai dengan namanya kebangsaan, mereka masih memperkarsakan, istilahnya memperkarsakan bahasa Melayu. Jadi kita mahasiswa luar negeri, khususnya yang luar dari Malaysia, wajib mengambil mata kuliah yang namanya bahasa Melayu itu 2 semester. Bahasa Melayu 1 dan bahasa Melayu 2. Untuk bahasa ketika belajarnya itu kembali lagi kepada fakultinya, kepada jurusannya masing-masing. Contoh kayak di TESOL. TESOL itu English ya, tentu otomatis kita menggunakan bahasa Inggris. Mungkin di ekonomi bisa aja mix, bisa menggunakan bahasa Melayu, bisa menggunakan bahasa Inggris. Tergantung, depends dari mereka, apakah ada mahasiswa asing selain selain Malaysia. Contohnya kayak mungkin ada anak pelajar dari Pakistan atau ada pelajar di Singapura, atau seperti itu. Jadi mengikuti tergantung dari apakah ada mahasiswa asing lainnya di dalam kelasnya atau di ini ya. Kecuali bahasa Inggris ya, jurusan bahasa Inggris wajib menggunakan bahasa Inggris. Dengar-dengar kalau di sana tuh ada juga tamat tapi tanpa buat skripsi, gimana tuh? Oke. Skripsi, tesis ya gitu ya. Memang ada yang tidak menggunakan skripsi. Itu namanya di Malaysia, mereka nggak tahu ya kalau di kampus lain. Di kampus aku itu ada yang namanya Mood A, Mood B, and Mood C. Mood A, B, and C itu adalah pilihan
bagaimana cara kita menjalankan perkuliahan kita. Contoh, yang seingat aku ya, Mood A itu hanya menggunakan apa istilahnya? Hanya penelitian, hanya cukup penelitian saja. Mood B itu mix mood. Mix mood maksudnya ada yang di kelas, ada yang tesis gitu. Tapi mayoritasnya di tesis, gitu ya. Kalau untuk mood C itu full kelas, 40 SKS itu kelas, tapi di 40 SKS itu kita juga wajib menghasilkan yang namanya project paper. Project paper itu kertas kerja yang sama dengan tesis tapi lebih skupnya lebih rendah ya, lebih kecil kayak gitu. Jadi kalau untuk yang jurusan lain tergantung, mungkin ada yang memang pure tidak ada menghasilkan apa-apa kayak kawan aku sendiri itu di jurusan ekonomi, di jurusan bisnis, mereka cukup hanya menghasilkan yang namanya business plan yang itu nanti akan mereka presentasikan di depan investor masing-masing. Nah, itu mungkin pengambilan nilai akhirnya. Jadi setiap jurusan mungkin beda-beda dan memang ada yang tidak ada menggunakan skripsi dan tidak menggunakan tesis. Tapi kalau disertasi saya nggak tahu ya. Itu pasti kayak ya kalau S3 ya. Gitu. Ketentuan lulus gimana? Sama kayak seperti Indonesia kan? Oke, mungkin dulu itu pasti mungkin pertanyaan cocok di bagian itu tadi ya, kalau nggak ada skripsi gimana ketentuan lulusnya, ambilnya dari nilai dari mana? Gitu. Oke. Mungkin aku cerita sedikit ya. Dulu waktu aku baru sekali masuk kuliah di Malaysia, tuh aku mengambil Mood C. Mood C yang aku bilang tadi sebelumnya itu 40 SKS itu full di kelas. Tapi 40 SKS tapi 6 dari 40 itu 6 SKS aku mengerjakan project paper 1 dan project paper 2 yang itu sama dengan tesis ya. Cuman ada perbedaan lah antara yang memang ngambil tesis sama yang project paper aja ya. Mungkin kemarin banyak isunya kayak bilang kok ngambil mood C sih, nanti nggak diakui loh di luar di Indonesia kayak gitu kan, nanti ijazahnya nggak bisa disetarain nih, nggak bisa ini itu gitu, galau dong ya kan. Kemudian kita ya pasrah lah ya awalnya, ya udah deh ambil aja, yang penting kita kuliah, kita ngambil ilmunya ini. Ternyata mereka menerima kok yang namanya kita hanya mengerjakan project paper, yaitu sebagai kita syarat untuk menyetarakan ijazah kita nantinya. Jadi ya nggak perlu khawatir, bagi yang tidak ada skripsi kita bisa menggunakan project paper kita tersebut gitu. Lanjut yang kemudian pas kuliah, seragam ke kampusnya gimana? Kalau di Indonesia kan memang harus formal, harus sopan seperti itu kan. Yang muslim pakai jilbab, untuk ceweknya, terus kalau non muslim ya yang penting sopan gitu kan. Kalau di sana gimana? Kita ngomongnya di kampus aku ya, nggak tahu kalau di kampus yang lainnya. Di kampus yang aku pengalaman aku sendiri, kalau untuk kuliah itu udah ada aturannya di depan, wajib berpakaian sopan santun. Sama berarti sopan ya. dan tertutup tentunya ya. Oke, dibilang pakai jilbab, rata-rata semuanya yang muslim pasti pakai jilbab gitu ya di sana ya, kecuali mungkin yang non muslim. Pakaiannya boleh kaos bebas, tapi kaos yang sopan, yang nggak terbuka atau gimana gitu. Tapi kalau pakaian kita nggak ada yang namanya seragam, tetap bebas tapi tetap sopan gitu. Yang kalau kita tengok di media, lihat di media itu kan selalu ada macam ada konflik atau masalah seperti masalah perbedaan bahasa kan, ada masalah bully kalau di media kan bisa gitu kan, kalau di yang kita lihat. Tapi kenyataan di mana sih sana? Apakah ketika orang Indonesia di sana bakalan dibully atau gimana? Cara mereka menerima kita berkuliah di sana? Kalau untuk pelajar ya, untuk semua ya orang Indonesia ya. Kalau sejauh ini ketika aku baru masuk kuliah, alhamdulillahnya mereka di kelasku, teman-temanku itu malah seperti nerima aku loh gitu. Malah kayak
oh, orang Indonesia ya, di mana tinggalnya, gini gini gini. Mereka ya nggak ada tuh yang namanya kayak menstandarkan diri, oh ini orang Indonesia nih, ini nggak ada yang namanya mengkapling-kaplingkan budaya gitu kan. Malah mereka di mana mereka penasaran loh, kamu ini apa aja sih yang seru di Indonesia, apa aja sih Oke, kalau di sana ketika aku di sekolah di kelas pasti ditanyain apa aja sih budaya Indonesia, mereka jadi lebih ingin tahu gitu. Mereka jadi ingin lebih tahu apakah apa saja yang kebiasaan orang Indonesia, budayanya gimana, makanannya, ini itu. Jadi nggak ada tuh yang namanya bully, nggak tahu. Kalau membuli itu mungkin pribadi masing-masing lagi kalau menurut aku kayak gitu. Nah, ngomongin makanan nih. Nah, Cari makanan aku Indonesia. suka itu. Cari makanan di Indonesia, khas-khas Indonesia, gimana sih? Susah atau enggak? Apa cari makanan di Malaysia? Di Malaysia yang makanan khas Indonesia. Khas Indonesia gitu. Untuk di Malaysia itu masih mudah ya, masih mudah kali. Tapi mungkin pasti ada yang kalau makanan mungkin sesuai lidah kita, cuma ada kari-karinya. Kalau nyari khas Indonesia seperti mie Aceh ya, mie Aceh itu ada, kayak nasi Padang itu ada, makanan Padang gitu kan. Kayak apa ya? Kayak mungkin sebagian besar rata-rata ada mereka. Di Malaysia itu ada makanan Indonesia, memang ada kayak di Cokit itu salah satu tempat yang memang rata-rata menjual makanan khas Indonesia kayak gitu. Kumpulnya kayak di Kampung Baru itu kumpulnya para makanan khas Minangkabau, khas Minang gitu, kayak makan nasi Padang, cuman ya itu harganya sesuai dengan tempat tinggal kita di situ gitu. Sekian dari aku. Nah, dengar sendiri ya, mengikut tempat ya. Kebanyakan kalau university kerajaan itu memang selalunya menggunakan bahasa Melayu. Tapi jangan anggap remeh dengan university kerajaan ya. Sebab nak masuk situ katanya bukan main susah. Kalau ada pelajar dari Indonesia boleh study dekat situ, itu memang udah hebat bat. Menurut saya ya, kalau di Malaysia ini kita kalau mau bahasa Melayu duluan itu mereka akan layan. Kalau kita mau bahasa Inggris duluan mereka akan layan ya. Sebab majoritinya rakyat Malaysia di sini kebanyakannya bisa menguasai bahasa lebih dari satu. Ya, jadi kalau bahasa Inggris itu udah biasa, bukan bahasa nasional. Ini berkali-kali dah dipahami, udah dijelaskan. Ada aja lah ya netizen Konoha ini yang tak paham. Sibuk sangat dengan negara orang. Cobalah ya kan, sibuk dengan negara sendiri. Ya kan pasti di sana juga ada nih masalah-masalah tentang bahasa, budaya, betul tidak? Iya. Jangan merasa perfect ya, karena di sini nggak ada masalah tuh dengan bahasa. Karena di sini bahasa nasionalnya adalah bahasa Melayu, bahasa Malaysia ya. Jadi dari mana celah beda mana yang mengatakan orang Malaysia suka dengan bahasa Inggris dan melupakan bahasa nasional mereka yaitu bahasa Melayu? Pala tahu betul netizen Konoha ini. Oke, jadi begitu saja ya perkongsian saya di video hari ini ya pemirsa. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Borunaga. Terima kasih. Bye-bye.